Bab kedua adalah sejarah singkat munculnya kelompok yang keluar dari ahli sunnati wal jamaati. Islam adanya aslinya satu, nggak ada istilah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, tidak ada nama itu. Adanya Islam. Akan tapi di saat banyak penyelewengan setelah itu, tentu sebabnya banyak. Orang para ulama menyebutkan sebab-sebabnya adalah diantaranya ya di saat umat Islam itu mendapatkan kemenangan, perluasan wilayah dan seterusnya. Sehingga banyak budaya-budaya dan agama-agama yang bersapaan dengan Islam. Sehingga terjadi semacam pencampuran bagi orang-orang yang tidak mengerti betul tentang Islam. Akhirnya dianggap bukan Islam dianggap Islam, bukan Islam dianggap Islam. Atau ini yang pertama, ada di antaranya memang ada orang yang ingin menghancurkan Islam dengan menyusupkan pemikiran-pemikiran di atas namakan Islam bukan Islam. Dan itu kalau yang jenis ini dari masa ke masa ada. Orang mempelajari Islam bukan untuk mengetahui Islam, bukan untuk menjadi baik, mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam. Dan gerakan ini terus dibiayai dan selalu ada. Pemikir-pemikir yang penulis-penulis yang mereka bukan ahli la ilaha illallah, ada banyak. Kaum orientalis banyak menulis tentang Islam. Akan tapi tentu di balik hidangan yang indah namanya Islam dimasukkan racun-racun kesesatan. Dan itu dipegangi nanti oleh sebagian kaum muslimin, maka terjadilah permusuhan lagi, perpecahan lagi. Baik, ini kita membaca sejarah singkat bagaimana Islam itu kok menjadi ada terpecah belah. Muncul kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Kisah perselisihan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan terjadi karena perbedaan pandangan antara keduanya tentang pemberian sanksi kepada pembunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman salah satu sahabat agung baginda Nabi. Beliau wafat dalam keadaan dibunuh, dipenggal leher, dalam keadaan baca Al-Quran. Bahkan dikisahkan kepalanya jatuh di mushafnya sampai aslinya terjatuh. Dan waktu itu subhanallah, yang menjaga di pintu depannya adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Pembunuh melalui dari pintu belakang, masuk membunuh Sayyidina Uthman. Di sini menunjukkan kedekatan antara sahabat Nabi dengan ahli bait Rasulullah, jangan dipisah. Sayyidina Hasan Husain menjaga. Kedekatan antara Sayyidina Hasan antara ahli bait Rasulullah dengan sahabat Nabi, jangan dipisah-pisah. Itulah pondasi akidah kita ahli sunnati wal jamaati, hubbu ahli baiti Rasulillah wa hubbu ashabi Rasulillah. Nah, kemudian setelah terbunuh Sayyidina Uthman ibn Affan, tentu keluarga Sayyidina Uthman termasuk di dalamnya adalah Muawiyah menginginkan bahwasanya pembunuh Uthman ini, Sayyidina Uthman, segera ditemukan. Sayyidina Ali berpendapat untuk menunda sementara karena saat itu Sayyidina Ali baru memegang kekhilafahan, ngurusi negara. Kalau negara belum stabil nanti sibuk dengan yang lainnya, malah nanti lebih parah lagi. Ada hal yang dianggap lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu menurut Imam Ali. Akan tapi Sayyidina Muawiyah berpendapat bahwa pembunuh Sayyidina Uthman harus segera diadili. Ini selisih, tujuannya kan baik semuanya. Jangan dianggap Sayyidina Ali tidak mau mencari pembunuh Sayyidina Uthman. Memang di sana akan disebarkan fitnah semacam itu, seolah-olah Sayyidina Ali enggan tidak mau mencari pembunuh Sayyidina Uthman. Bahkan ada yang menfitnah yang merencanakan pembunuhan Sayyidina Uthman. Yang menjaga Sayyidina Uthman dan Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Ali memang untuk ngurusi negara, ngurusi masyarakat, umat yang masih baru ditinggal oleh baginda. Ditinggal oleh baginda diganti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Umar, kemudian Sayyidina Uthman. Kemudian Sayyidina Ali memegang kendali, menjadi khalifah saat itu. Yang diurusi bukan satu orang, umat. Sehingga Sayyidina Ali menunda. Ya, sambil kita cari, tapi ada yang harus diselesaikan. Urusan negara ini, urusan bangsa, urusan umat. Akan tapi Sayyidina Muawiyah berpendapat bahwa pembunuh Sayyidina Uthman harus segera diadili. Dan inilah yang menjadi sebab tertundanya Sayyidina Muawiyah untuk membaiat Sayyidina Ali.
Sayyidina Muawiyah tidak segera membaiat waktu Sayyidina Ali menjadi khalifah. Bukan karena tidak mau dan sebagainya. Karena memang ada keinginan yang, ada sesuatu yang diinginkan oleh Muawiyah agar pembunuh Utsman diselesaikan. Baru setelah itu nanti baiat. Sayyidina Ali mengatakan beresin dulu tentang khilafahat. Tentang negara ini. Perbedaan pendapat dari ijtihad. Ijtihadnya Muawiyah, ijtihadnya Imam Ali. Hingga pada akhirnya pecahlah pertikaian antara keduanya. Perbedaan antara keduanya terjadi pertikaian dan sampai terjadi perang besar. Nah, terjadinya perang besar ini tentu ada, tidak murni adalah perbedaan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, tidak. Ada orang masuk di sana. Mulai dari baginda Nabi wafat sudah mulai ada. Terus gerakan-gerakan untuk menghancurkan Islam itu sudah ada. Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai Sayyidina Umar sendiri bagaimana beliau terbunuh. Kemudian Sayyidina Utsman sampai terbunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali dan begitu juga Sayyidina Ali. Jadi memang karena Islam mulai berkembang saat itu tentu musuh-musuhnya banyak. Kemudian dan keruhnya suasana ini tidak lepas dari campur tangan orang ketiga. Lah ini yang lebih bahaya lagi. Perselisihan antara kaum muslimin sederhana. Perdebatan ilmiah sederhana, tapi di saat ada orang lain masuk, orang yang menghancurkan Islam sedih-sedih. Makanya perselisihan ini kalau dilihat oleh orang itu musuh itu tertawa, bahkan musuh membumbui. Hari ini lihat perbedaan antara kaum muslimin di media sosial. Wah, ustadz ini ribut dengan ustadz ini. Wah, akhirnya apa? Di luar Islam ikut ngasih bumbu. Sebetulnya kita harus belajar dari sejarah zaman dulu. Sahabat-sahabat hebat, ternyata musuh-musuh Islam bermain terus di situ. Yaitu kelompok pengadu domba yang tidak senang dengan kejayaan Islam dan telah menjadi dalang pembunuhan Sayyidina Utsman. Sekaligus yang dalang pembunuhan Sayyidina Utsman itu yang menjadikan sebab permusuhan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Karena kalau Sayyidina Ali dan Muawiyah itu bersatu, maka cepat ketangkap pembunuhnya ini. Sekaligus menjadi sebab terjadinya perang Jamal juga nanti. Mengadu domba antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Perang Jamal, perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah bersama rombongan diikuti oleh orang yang jumlahnya banyak. Sayyidina Ali sebagai seorang kepala negara, khalifah, ia menjaga-jaga waktu itu, kisah kita dalam catatan kaki ada. Sayyidina Ali melihat Siti Aisyah dengan rombongan pasukan. Dan Siti Aisyah bukan ingin mengajak perang, tidak. Ingin meminta kepada Sayyidina Ali agar pembunuh Utsman segera ditemukan, dicari. Berangkatlah pasukan Siti Aisyah. Sayyidina Ali sebagai kepala negara, sebagai khalifah menjaga, disiapkan pasukan juga. Bukan untuk perang, jaga-jaga. Ada apa ini? Kemudian bertemu di sebuah tempat dan mereka tidak berperang. Yang mewakili dari Sayyidina Ali maju, yang mewakili Siti Aisyah maju dan berdiskusi, ngobrol apa sih maunya. Ternyata sepele. Dari Siti Aisyah menginginkan bahwasanya pembunuh Sayyidina Utsman segera ditemukan. Akhirnya disambut oleh dan pasukan Siti Aisyah akan membantu untuk mencarinya. Disambut oleh utusan Sayyidina Ali, baik. Kalau begitu ini nggak ada perbedaan berarti. Pembunuh Sayyidina Utsman harus segera dicari. Dan bersepakat di sini. Antara dua kelompok besar ini ribuan orang pengikut Siti Aisyah, Sayyidina Ali itu bukan berperang. Bersepakat sehingga malam itu mereka tidur dengan tidur senyap-nyenyaknya. Artinya karena sudah semuanya deg-degan, dipikir Siti Aisyah memberontak bikin peperangan. Ternyata enggak. Dan pasukan Siti Aisyah pun melihat pasukan Sayyidina Ali jangan-jangan memang mau menghancurkan pasukan Sayyidina Aisyah, Siti Aisyah. Ternyata enggak, maka tenanglah mereka. Malam itu mereka tidur di kegelapan malam. Tidur pasukan Siti Aisyah tidur, pasukan Sayyidina Ali juga tidur. Ini sekaligus pelajaran, hati-hati kalau ada umat Islam suka demo dan sebagainya, takut di sini loh main orang-orang di luar Islam, orang yang benci pada Islam.
Ternyata ada 1000 manusia dari orang musuh Islam yang mengadu domba, 1000 orang dimasukkan di tengah-tengah medan. 500 menyerang pasukan Siti Aisyah, 500 menyerang pasukan Sayyidina Ali di malam yang gelap. Apa yang difahami oleh pasukan Siti Aisyah? Pasukan Sayyidina Ali telah khianat menyerang pasukan Siti Aisyah. Pasukan Sayyidina Ali juga mengatakan bahwasanya pasukan Aisyah berkhianat. Katanya mau damai, ternyata memerangi pasukan Siti Aisyah. Disitulah terjadi perang luar biasa. Berarti ada fitnah. Makanya hati-hati kaum muslimin di saat mengadakan demo dan sebagainya, jangan-jangan ada orang di luar membenci Islam masuk, sehingga yang tercoreng Islam itu sendiri. Akhirnya terjadi ribuan orang meninggal ribuan karena bunuh-bunuhan. Wah, lihat mengadu domba. Dari tenang-tenangnya keadaan, tiba-tiba langsung ada serangan. Wah, gelap mata mereka, berantem. Sampai Siti Aisyah menyesal dengan penyesalan sedalam-dalamnya, sampai beliau berkata, seandainya aku terlahir 20 tahun setelah kejadian ini. Maksudnya apa? Seandainya aku tidak menyaksikan ini, alangkah indahnya hidupku. Kejadian kaum muslimin terbunuh. Nah, ini perang Jamal tidak kami, kalau tidak salah kami masukkan dalam catatan kecil tentang Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Nah, ini kemudian dan juga Sayyidina Ali, menurut mereka yang memusuhi Islam ini, karena bersatunya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah dan juga Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah akan mempermudah penangkapan pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Lagi-lagi ini Sayyidina Utsman bin Affan pembunuhnya, padahal memang dicari oleh Sayyidina Ali, cuman kan ngurusi negara kan gak gampang. Yang diurusi bukan Sayyidina Utsman saja, urusan lain juga ada. Cuman seorang yang hanya ngurusi Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Ali tidak menomorsatukan Sayyidina Utsman bin Affan. Perselisihan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah diakhiri dengan akad damai. Perselisihan panjang di perang Siffin, perselisihan panjang, peperangan. Akhirnya ada akad damai di antara keduanya yang disebut dengan tahkim. Akan tetapi akad damai tersebut, tahkim itu adalah bersepakat untuk damai, kesepakatan untuk damai di antara keduanya. Kesepakatan untuk damai dari Sayyidina Muawiyah diwakili oleh Amr ibn al-As, dan dari Sayyidina Ali diwakili oleh Abu Musa al-As'ari. Mereka berdialog untuk berdamai. Akan tapi akad damai tersebut tidak serta-merta diterima oleh kelompok yang ingin mengadu domba. Wah, ini bahaya ini akad damai ini. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak diperkenankan, ingat, ini catatan. Terjadinya pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah itu atas dasar ijtihad. Dan juga campur tangan orang mengadu domba. Sekaligus pelajaran bagi kita, hati-hati. Kita memperjuangkan Islam, tak taunya kita tanpa sadar dimasuki oleh kelompok-kelompok. Akhirnya Islam itu sendiri yang menjadi tercoreng. Misalnya kita membuat satu gerakan Islam. Gerakan apa, kayak demo apa, tentang apa saja. Padahal ini orang-orang baik-baik. Orang baik-baik mengadakan tuntutan tentang keadilan apa. Anggap saja kita menggerakkan 2000 orang, turun 2000 orang. Masya Allah, ini harus waspada. Orang yang tidak dengan Islam cukup ngirim 20 orang saja masuk ke tengah-tengah pakai baju. Ayo, dengan baju kaum muslim, baju kita, baju al-bahjah misalnya. Di situ membuat macam-macam, tunuh sana, tembak sini. Ayo, yang tercoreng siapa? Kiri. Makanya hati-hati dalam hal-hal semacam ini. Jangan biasa urusan demo dipertimbangkan dulu dong. Perhitungkan dulu. Ini pelajaran buat kita. 1000 orang, puluhan ribu orang hancur gara-gara 1000 orang. 500 dibagi. Siti Aisyah menyerang ke pasukan Siti Aisyah, yes. 500 menyerang pasukan Siti Ali. Maka akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah sudah. Mereka adalah sahabat Nabi SAW, telah berijtihad. Telah berijtihad. Tentu ada yang salah. Akan tapi bukan tugas kita untuk mencaci dan mengolok. Namanya ijtihad, ada yang benar, ada yang salah. Ijtihad Sayyidina Muawiyah, ijtihad Sayyidina Ali. Sampai terjadi peperangan yang dahsyat itu. Baik, kemudian dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak diperkenankan mencaci dan meremehkan siapapun antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, karena kejadian ini merupakan ijtihad mereka sebagai sahabat Nabi.
Sejak saat itulah muncul beberapa kelompok yang menjadi benih kesesatan di dalam akidah. Ada orang bermain di dalamnya. Nah, ada kelompok apa? Yang pertama, kelompok Rafidah. Yaitu kelompok yang mengaku sebagai pendukung Sayyidina Ali. Mengaku pendukung Sayyidina Ali. Mereka mengaku mendukung dan membela Sayyidina Ali, tetapi dalam kenyataannya mereka membenci dan membuat permusuhan dengan para sahabat Nabi. Ciri khas mereka adalah mengaku mencinta ahli bait. Mengaku cinta ahli bait. Tetapi mencaci sahabat Nabi. Khususnya sampai hari ini ada. Khususnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar. Itu dicaci maki dan diolok. Golongan ini juga dikenal dengan sebutan Syiah yang termasuk golongan sesat dan menyesatkan. Biarpun nanti ada misalnya kita sebutkan Syiah, tentu Syiah Rafidhi ini. Syiah dengan ciri yang mencaci sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsah itu. Adapun nanti adanya Syiah Zaidiyah misalnya, memang ada orang memanfaatkan atau menumpang atau khianat. Kita membahas tentang Syiah atau Rafidah, Syiah yang mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Tiba-tiba ada orang memasukkan. Orang Indonesia sudah biasa dengan pemikiran Syiah kok. Subul Salam penulisnya Syiah. Bulughul Maram penulisnya, Syarah Bulughul Maram penulisnya Syiah. Tapi itu Syiah Zaidi. Syiah Zaidi adalah pengikut Imam Zaid bin Ali, adanya di Yaman sana. Dan Imam Zaid bin Ali pengikutnya adalah mencintai Abu Bakar, mencintai Uthman, mencintai Umar. Hanya disebut sebagai Syiah karena apa? Imamnya dari ahli bait, Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Dan kita bertemu dengan orang-orang mereka, syarah bukunya, kitabnya punya. Kalau mereka seperti Al-Wadun Nadir, ada satu kitab syarah Musnad Imam Zaid bin Ali, kita ada gitu. Di situ ada dari Bukhari, dari kitab-kitab kita diambil di dalamnya. Nah, jadi ada orang ingin memasukkan Syiah yang sesat itu dengan menumpang di Syiah Zaidiyah. Seolah Indonesia sudah biasa dengan orang Syiah. Syiah Zaidiyah secara prinsip tidak bertentangan, karena Syiah Zaidiyah nanti adalah kebanyakan mengikut kaum Mu'tazilah dan kita tidak mengkafirkan Mu'tazilah. Nanti ada kita jelaskan setelah ini tentang Mu'tazilah. Jadi ahli bait Rasulullah dan sahabat Nabi dua pilar yang harus kita pegangi. Salah satu kita runtuh iman kita. Ahli bait Rasulullah wa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan membenci sahabat Nabi, hanya mencintai ahli bait Rasulullah, menjadi kelompok Rafidhi. Syiah juga berkelompok-kelompok dan tingkat kesesatan mereka berbeda-beda. Ada yang mengangkat Sayyidina Ali sampai derajat ketuhanan, jelas. Ada yang mengangkat sampai derajat kenabian, ada. Ada juga mengutuk dan mengkafirkan sahabat Nabi. Ini tingkat-tingkatan. Tingkatan Syiah itu macam-macam. Kelompok Syiah yang membenci serta mengutuk sahabat Nabi, khususnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, inilah yang saat ini ada tersebar di Indonesia yang juga disebut dengan Syiah Imamiyah atau Syiah Itsna Asyariyah. Kembali kepada kitab buku-buku mereka, kalau pengen tahu, bukan dari catatan orang ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mungkin menulis dengan marah dan sebagainya. Baca buku-buku mereka. Bagaimana tanggapan mereka tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tentang Sayyidina Umar bin Khattab, tentang Sayyidat Aisyah, tentang Sayyidah Hafsah. Kalau kami menyampaikan semacam ini, sebenarnya yang kami hindari apa? Jangan biasalah hidup dengan caci maki. Beragama kalau didasari dengan caci maki nggak akan baik. Apalagi yang dicaci sahabat Nabi. Oh, guru kita aja kalau dicaci sudah menjadi masalah, kok apalagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat kita cintai. Seorang muslimah biasa saja kalau dicaci maki nggak benar, apalagi Sayyidat Fatimah, Sayyidat Aisyah. Sederhana cara berpikir sebetulnya. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia, sahabat yang dicintai Nabi, yang mencintai Nabi. Dua putrinya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli bait Rasulullah Sayyidina Imam Ali, menantu sekaligus sepupu baginda Nabi, oleh imam besar Imam Ali bin Abi Thalib. Dan dari situlah baginda Nabi mendapatkan keturunan orang-orang hebat, Sayyidina Hasan, Husain dan keturunannya. Ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita fahami supaya kita bisa benar-benar memilih. Alhamdulillah, nggak usah pakai milih-milih, kita di Indonesia sudah
punya akidah yang benar, akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Dengan ciri khas tadi mencintai ahli bait Nabi Muhammad dan mencintai sahabat Nabi. Makanya jangan gampang terpesona dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Masih kita ingat? Kemarin kita sebutkan pujian-pujian di kampung-kampung itu sudah biasa dahulu menyanjung ahli bait Nabi dan sahabat Nabi. Mungkin aku masih punya nasid-nasidnya ada doa Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, terus sampai sebut tentang Siti Fatimah binti Rasulillah dan seterusnya. Disanjung-sanjung ahli bait Rasulillah, disanjung sahabat Nabi. Memang ini nggak bisa dipisahkan. Sayyidat Fatimah Zahra, Imam Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina. Baik, kemudian Nasibi. Nasibi adalah model lain, yaitu orang yang mengaku pendukung sahabat Muawiyah. Kelompok ini tergolong kelompok yang sesat dan menyesatkan, yang mempunyai ciri khas membenci keluarga Nabi. Dengan ahli bait Nabi Muhammad, Masya Allah ada benci. Dimulai dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, benci Sayyidina Imam Ali. Termasuk di dalamnya Sayyidina Ali dan para pengikutnya. Ini kelompok ini membenci bermacam-macam modelnya. Pokoknya kalau ahli Nabi Muhammad sudah, dan menganggap tidak ada nilainya. Sementara Nabi berpesan untuk kita berpegang kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelompok ini namanya Nasibi. Dan Nasibi nanti berkembang model-modelnya membenci membenci ahli bait Nabi Muhammad dengan cara yang halus. Merendahkan Sayyidina Ali, merendahkan, tidak menganggap, mengatakan Imam Ali gak punya apa-apa, gak punya ilmu, gak punya ini. Dan ini adalah sekelompok. Dan sebetulnya kita tidak terlalu perlu tahu tentang hal-hal seperti itu. Sebab rumusnya kan sederhana. Kemarin kalau kita ingin belajar, gini loh ya, ingat enggak? Kalau lagi banyak tersebar uang palsu, nggak usahlah kita bingung melajari uang palsu. Cukup kita kenali uang asli, nanti uang palsu ketahuan. Kan gitu aja. Kalau sudah kita ngerti uang asli, uang palsu, maka buang. Makanya terlalu banyak sektor-sektor kelompok. Yang penting Anda sudah benar sekarang. Anda belajar sifat 20 dan sebagainya, itu sudah akidah benar. Hanya ini perlu lebih jelentreh lagi. Dan nanti perlu dijabarkan ini. Sudah, kalau Anda berada akidah ahli sunnah wal jamaah dengan ciri cinta ahli bait Nabi, sahabat Nabi, sudah beres. Selesai. Kemudian ada Khawarij, yaitu kelompok yang keluar dari dua kelompok di atas. Bukan mendukung Sayyidina Ali membenci sahabat, dan bukan mengikut Sayyidina Utsman membenci ahli bait. Bukan. Ini kelompok yang lain. Khawarij. Yaitu kelompok yang keluar dari dua kelompok di atas. Kelompok ini justru membenci keduanya dan membenci siapapun yang ikut dalam kesepakatan damai dengan cara tahkim, yaitu kesepakatan pengikut Sayyidina Ali dan pengikut Sayyidina Muawiyah yang berselisih untuk mengakhiri pertikaian dengan cara berdamai. Jadi cara berdamai yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu diingkari, nggak mau. Kaum Khawarij menolak kesepakatan damai tersebut karena dianggap melanggar Al-Quran. Sehingga mereka memprovokasi kaum muslimin, khususnya para penghafal Al-Quran, bahwa Sayyidina Ali dan Muawiyah telah keluar dari Al-Quran dan tidak ada jalan kebenaran bagi kaum muslimin kecuali kembali kepada Al-Quran. Slogan kembali kepada Al-Quran adalah syiar kaum Khawarij. Akan tapi slogan tersebut seperti dikatakan oleh Sayyidina Ali sebagai kalimatu haqqin urida bihal batil. Ngomongnya benar, ngajak kembali kepada Al-Quran tapi maksudnya adalah kebatilan. Pengen kembali kepada Al-Quran tapi sesungguhnya maksudnya adalah bukan kebenaran. Inilah kaum Khawarij. Mereka menjadikan slogan tersebut bukan untuk kembali kepada Al-Quran dengan sesungguhnya, tetapi hanya untuk dijadikan senjata dalam mengkafirkan kelompok yang berbeda dengannya, yaitu kelompok Sayyidina Ali dan kelompok Sayyidina Muawiyah. Pokoknya mengkafirkan saja tujuannya. Sayyidina Muawiyah kafir, Sayyidina Ali kafir. Sehingga mereka punya target akan bunuh 4 orang. Siapa itu? Mereka menganggap salah Sayyidina Amr ibn al-As, wakilnya Sayyidina Ali. Mereka juga menyalahkan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, wakil Sayyidina Amr ibn al-As, wakilnya Muawiyah. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari, wakilnya Sayyidina Ali. Disalahkan. Dan Sayyidina Ali salah, Muawiyah salah, 4 orang salah, target harus dibunuh. Serem. Target mereka adalah membunuh 4 orang yang dianggap perusak agama, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali dianggap perusak agama. Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, Sayyidina Amr ibn al-As.
Karena 4 orang ini dianggap sebagai orang yang mempunyai peran penting dalam sejarah tahkim. Mereka bersepakat akan membunuh ke-4 orang sahabat tersebut. Tetapi hanya Sayyidina Ali yang bisa mereka bunuh ketika beliau sedang mengerjakan sholat subuh. Sayyidina Ali yang terbunuh. Siapa yang bunuh? Orang yang sok berpegang kepada agama. Bahkan dikatakan dalam sejarah, yang membunuh Sayyidina Ali adalah orang yang bermakmum di belakang Sayyidina Ali. Dan dia menghafal Al-Quran dan berderai air mata. Jenggotnya masih basah dengan air mata, setelah itu bunuh Sayyidina Ali. Lihat pemikiran ekstrim. Ini dikit-dikit mengkafirkan orang. Nah ini nanti akan berkembang itu. Dikit-dikit kafir. Kalau kafir kan dibunuh. Maka hari ini kalau ada kelompok mengkafirkan dari sini munculnya. Nggak bisa memandang perbedaan pendapat. Setiap berbeda musuhku. Kelompok ini mudah menganggap orang yang berbeda dengannya sebagai kelompok kafir atau keluar dari Islam. Slogan mereka adalah kembali kepada Allah dan Al-Quran. Tapi dengan cara sesuai dengan hawa nafsu mereka. Saat ini kelompok dengan nama Khawarij sudah hampir tidak ada. Kelompok atas nama Khawarij tidak ada. Biarpun ternyata tidak ada, akan tapi di Oman sana ada, tapi sudah mengalami perubahan. Sudah tidak ekstrim lagi. Berubah bentuk, berubah nama menjadi Ibadi. Kalau di Oman sana adalah firqah Ibadiyah. Mereka adalah kelompok Khawarij Ibadi dan mereka masih bersepakat mengagungkan orang yang kita agungkan. Jadi Ibadi ini mulai perubahan, artinya ada keinsyafan dari pemikir mereka, lalu menjadi moderat, menjadi tidak mudah mengkafirkan. Ada kelompok Ibadiyah. Ya, mungkin kelompok Ibadiyah ini kalau kita bisa samakan, kalau dari orang yang dikatakan Syiah ya Zaidiyah. Zaidiyah bukan memusuhi kita. Zaidiyah tidak musuh kita. Saat ini kelompok dengan nama Khawarij hampir tidak ada. Tapi pemikiran-pemikiran Khawarij telah sebanyak merusak sebagian kaum muslimin yang lemah pikiran dan lemah hati. Sehingga muncullah sejumlah orang yang mudah mengkafirkan dan menuduh syirik kelompok lain tanpa disadari hujah. Ini gaya-gaya Khawarij. Khawarij model baru itu adalah berbeda langsung kafir, ente kafir, ente kafir. Tahu enggak akibat dari kafir? Orang kalau beragama Islam kok kafir namanya murtad. Kalau murtad dibunuh. Nah ini kan serem banget. Hari ini orang mudah mengatakan kafir, syirik, murtad, kafir. Khawarij model baru. New Khawarij itu. Ada. Ini Khawarij model baru. Kemudian ada Mu'tazilah, singkat saja. Seiring berjalannya zaman, di samping 3 kelompok di atas, ada kelompok lain yang keluar dari jalur kebenaran ahli sunnah, yaitu kelompok Mu'tazilah. Dan kelompok ini pernah berdiri kokoh di masa keemasan 4 madhab. Di masa keemasan 4 madhab, kelompok ini adalah masa Daulah Abbasiyah, luar biasa dahsyat, menguasai negara, sehingga menjadi madhabnya negara. Madhabnya negara. Dan karena sudah menjadi madhabnya negara, ada sedikit kesewenang-wenangan, bukan sedikit, banyak, ada kesewenang-wenangan, sehingga tertutuplah diskusi. Semua yang berbeda disingkirkan, dibunuh. Imam Ahmad dihukum ini, imam dibunuh yang berbeda. Sehingga terjadilah satu kerenggangan, susah terbangun satu diskusi. Kaum ahli sunnah wal jamaah minggir. Yang di tingkat kenegaraan di kota-kota adalah kaum Mu'tazilah. Sehingga di sini terjadi perdebatan yang bukan dengan pertemuan, saling dalam tulis-menulis. Sehingga banyak catatan-catatan yang perlu dievaluasi kembali. Tuduhan ahli sunnah kepada Mu'tazilah dan tuduhan Mu'tazilah kepada ahli sunnah. Artinya pemikiran yang berlebihan. Menilai lawan dengan berlebihan. Sehingga tambah keruh waktu itu. Karena dari kaum Asy'ariyah tidak ada celah, tidak ada kesempatan untuk diskusi dengan kaum Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah enggak mau waktu itu. Tutup. Hingga sampai runtuhnya Daulah Abbasiyah dan runtuhnya Mu'tazilah. Ahli sunnah al-haq, kebenaran muncul kembali. Kita lihat sedikit tentang Mu'tazilah. Setelah muncul kesesatan yang bermacam-macam, Allah munculkan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah lain. Setelah muncul Khawarij, muncul Syiah, kemudian muncul Rafidah, Nasibi, kemudian Allah memunculkan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah pada abad ketiga Hijriyah. Puncaknya adalah pada permulaan abad keempat Hijriyah, Allah memunculkan seorang pembela akidah yang memberantas kesesatan dalam akidah. Beliau adalah Imam Abul Hasan Asy'ari. Lah, muncullah Abul Hasan Asy'ari.
Abu Hasan Asy'ari itu telah mempelajari dalam akhlak Islaminya, mempelajari tentang kelompok-kelompok ini, firqah-firqah ini. Kesesatan-kesesatan dipelajari. Kesesatan dipelajari. Termasuk karena waktu itu yang paling nge-booming, yang paling viral adalah Mu'tazilah. Beliau belajar dengan orang Mu'tazilah. Dahsyatnya Imam Abu Hasan Asy'ari. Bahkan belajar dari seorang guru besar, Al-Jubai itu gurunya sekaligus ayah tirinya. Jadi bukan abal-abal. Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah kalau bicara tentang Mu'tazilah, karena waktu itu firqah kelompok yang paling dahsyat Mu'tazilah. Beliau menjadi imam. Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau sangat mengetahui tentang pemikiran Mu'tazilah. Karena ayah mertuanya, suami daripada ibundanya adalah imam Mu'tazilah. Imam terbesar Mu'tazilah. Dan khalifahnya yang direncanakan adalah memang Abu Hasan Al-Asy'ari. Bayangkan. Bukan kelas orang-orang kecil. Ya. Subhanallah, Allah bukakan hati hidayah kepada Abu Hasan Asy'ari waktu itu membongkar, malah berbalik. Sehingga kalau bicara tentang Mu'tazilah, beliau lebih tahu kenapa, pernah hidup di dalamnya dan mempelajari ilmunya. Sehingga lebih akurat. Dan ternyata dari Mu'tazilah tidak semua harus kita singkirkan, perlu diambil, banyak yang perlu diambil. Sehingga pemikiran Abu Hasan Asy'ari adalah mengambil kecerdasan-kecerdasan yang perlu diambil dari kaum Mu'tazilah. Dialog dengan akal, diskusi dengan akal. Sering dengan istilah ilmu yang digunakan adalah ilmu akal. Dalilnya dalil akli dipakai tanpa menepis, tanpa menjauhkan dalil syar'i. Sehingga selalu ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah di dalam berhujjah selalu menggunakan dua dalil, dalil akli, dalil syar'i. Dalil akli, dalil syar'i. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun menjadi imam dalam Mu'tazilah, lalu beliau tobat dan kembali kepada akidah ahli sunnati wal jamaati, yang kemudian setelah itu diberi nama khusus di hari ini adalah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Asy'ariyah dinisbatkan kepada Abu Hasan Asy'ari. Sebetulnya semula nggak ada. Abu Hasan Asy'ari di abad keempat, di akhir abad ketiga. Artinya yang dimaksud adalah setelah terjadi penyusupan akidah, maka Abu Hasan Asy'ari membersihkannya. Jadi dibuang kesesatan-kesesatan, lalu dimunculkan kembali yang bersih, akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati. Alhamdulillah kita berada di dalamnya. Maka tidak usah ragu lagi, ini sekedar sekelumit tentang sejarah akidah. Makanya harus kami selalu ingatkan, tidak cukup hari ini orang mengaku Islam. Nanti agak identitas. Insya Allah identitas ada atau tidak? Kalau ada di identitas, kita tidak perlu kita bahas sekarang. Nanti saja. Ada identitas berakidah. Identitas berakidah. Yang jelas, orang mengaku Islam saja belum cukup hari ini. Kenapa? Ada Islam yang ngaco. Bukan Islam yang ngaco, Islam yang sudah dirusak. Maka akidah yang benar adalah harus yakin. Akidah bukan main-main. Nggak boleh. Kita harus mengatakan yang paling benar, nggak boleh. Kalau nanti mengatakan yang lain mungkin benar, ini babnya beda. Akidah yang paling benar dan aku yakini tidak boleh diganggu adalah akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati dan maturidiyah. Selesai. Harus yakin begitu, berani pede ngomong. Saya ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, kenapa? Harus begitu dong. Akidah itu nggak boleh main-main setengah. Saya nggak enak. Nggak ada akidah. Akidah itu keyakinan. Kalau nggak yakin bagaimana kita beriman? Kalau ada yang berbeda, ayo diskusi, kan begitu. Yang berbeda dengan Asy'ariyah, ayo diskusi. Boleh berbeda siapa saja, tapi ini akidah yang sudah terbukti dari masa ke masa, dari ulama madhab Hanafi, Maturidiyah kebanyakan. Kemudian Maliki, Asy'ariyah. Hanafi, Syafi'i, Asy'ariyah. Hambali, kebanyakan Asy'ariyah. Memang ada mereka keluar dari madhab ini, ada. Tapi jumhur adalah dengan akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati. Dan itu adalah kita semuanya. Dengan ciri yang sudah pernah kami uji, kami tes jamaah, kalau sudah bisa memahami berikut ini mereka adalah Asy'ariyah. Allah wujud, sudah, itu tes. Sudah, benar nggak usah. Sehingga penjelasan ini nggak terlalu penting. Anda sudah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, hanya nggak ngerti saja kalau nama Anda ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Itu cukup. Makanya kalau Anda ada orang meragukan sifat 20 dipermasalahkan, Anda yang punya masalah. Sifat 20 kok dipermasalahkan, apa?
Abu Bakar perlu dimasalahkan, ente punya masalah. Abu Bakar dimasalahkan. Imam Ali dipermasalahkan, ente yang punya masalah. Jangan. Kita hubbu ahli bait Rasulillah, hubbu ashabi Rasulillah. Pilar kita dalam berakidah. Ini saja insyaallah.